di keraton di dalam Republik ini kan saya di Saroyo atau dipercaya oleh Sentono Trah Mataram Surakarta ini. Akhirnya kan saya harus bicara ya apa yang ada di dalam Mataram Islam Surakarta ini. Jadi saya menyampaikan paugeran, dalam arti di sini adalah konstitusinya, hukumnya adat itu seperti apa, ini yang saya sampaikan. Lah tentang posisi Sinuwun sendiri itu kan di dalam kekerabatan itu kan bukan pemilik. Beliau itu hanya dalam posisi kata-kata Jawanya itu ngelungsur ke Prabon. Itu jadi hanya menggantikan tahta dari Sinuwun sebelumnya gitu. Nah, pemilik ini siapa? Pemiliknya ya seluruh komponen Trah Mataram ini, termasuk abdi dalem pun juga sebagai pemilik. Jadi ini milik dinasti karena kita merupakan satu kesatuan itu dinasti. Jadi bukan milik pribadi Sinuwun. Kalau sekarang posisinya Sinuwun itu mengangkat Purboyo jadi Adipati Anom, itu pribadinya Sinuwun. Adat tidak ada itu. Nah, dari sini sebetulnya kita tarik dari posisi ibunya dulu. Ibunya itu kan kalau permaisuri itu posisinya waktu dinikah itu harus dalam posisi perawan. Dan posisi perkawinannya itu adalah Bayangkari. Bayangkari itu dinikah di Pendopo Sasono Sewoko, yang nikahkan Sinuwun bapaknya itu. Nah ini enggak, posisinya enggak perawan karena sudah hamil. Terus juga posisinya hanya dinikah sebagai priantun dalemnya Hangabei. Kalau waktu itu dinikah Bayangkari itu langsung otomatis langsung namanya juga Raden Ayu Hangabei gitu. Nah, seperti adik-adiknya yang di Bayangkari itu Gusti Hadi istrinya, terus Gusti Tejo, Gusti Dipo, Gusti Darsono itu Bayangkari semua. Itu langsung namanya sama gitu. Namanya ya juga langsung Raden Ayu Hadi Prabowo, Raden Ayu Tejo Wulan, Raden Ayu Dipo Kusumo, Raden Ayu Darsono itu siapa? Mas Darsono itu namanya lupa saya. Itu. Jadi dari dasar ibunya saja sudah tidak memenuhi syarat gitu. Kalau sekarang dipaksakan seperti itu, ya berarti Sinuwun menyalahi aturan adat. Itu. Dan kalau orang ngomong posisi itu Sinuwun itu punya hak prerogatif yang seperti apa, orang harus tahu lah. Makanya saya ini kan tadi yang saya sampaikan, saya ini sebagai ketua lembaga Dewan Adat harus bicara sesuai dengan hukum adat itu. Kalau saya nyimpang, kalau saya mengiyakan apa yang dilakukan Sinuwun PB 13 ini, saya dipendung uang gitu. Karena kita akan posisinya lembaga Dewan Adat itu menjaga keraton secara utuh. Secara utuh itu ya dengan hukum adatnya gitu. Nah, pastinya juga aturan-aturan yang sudah ada itu harusnya dijaga, dan kalau toh ada penyimpangan kemarin itu oleh pengageng-pengagengnya, itu kita luruskan itu di era sekarang. Jadi jangan seenaknya saja dia ngomong sebagai anak keturunan Mataram atau apalagi anak Sinuwun ya, istilahnya ring 1 gitu, dari grad 1 itu udah menyalahi aturan, ya harus berani yang meninggalkan semua yang jadi haknya sebagai anak keturunan itu gitu. Ini kan Mataram
Surakarta ini Mataram Islam. Dalam Islam itu sendiri juga ada aturan kalau dia ganti agama ya harus menanggalkan semua haknya sebagai anak seorang muslim gitu. Nah, apalagi ini keraton ini dulu adalah sebuah pemerintahan negara Mataram Surakarta. Nah, ini yang harus dipahami dan harus betul-betul dipegang. Kalau enggak ya morat-marit ke bawahnya itu terus karepe dhewe sapa-sapa iso apa jenenge dadi raja gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan gitu. Disayangkan itu dalam arti ya ada tanda ininya, ini disayangkan dan ini orang yang salah gitu. Karena dia sebagai, kalau itu gerak pertama sudah menyalahi adat ya kita harus tegas gitu. Karena